video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang menyusun ringkasan dari satu novel. Membuat ringkasan merupakan suatu cara yang efektif serta memudahkan kita untuk memahami suatu naskah yang panjang, sehingga tidak perlu membaca keseluruhan isinya. Kita dapat membaca ringkasan saja, kita sudah dapat mengerti apa itu inti dari naskah yang panjang tersebut. Sekarang unsur-unsur yang akan kita telaah di dalam menyusun ringkasan dari satu novel. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari ringkasan tersebut. Kedua, urutannya, dan yang ketiga, manfaat. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat ringkasan dari satu novel. Pengertian ringkasan adalah sebuah teks dengan penyajian lebih singkat daripada teks aslinya dan selalu memperhatikan urutan dan isi teks. Ringkasan juga harus berurutan sesuai dengan kerangka aslinya. Manfaat dari menyusun ringkasan yaitu yang pertama, dapat menyelesaikan suatu masalah rumit dengan cara sederhana dan cepat karena telah mengetahui gambaran umum tentang suatu wacana atau peristiwa, baik itu dalam tulisan maupun dalam masalah sehari-hari. Dan manfaat yang kedua, dapat memperkuat daya kreasi dan konsentrasi si penulis ringkasan tersebut. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, urutan teks asli tetap dipertahankan. Yang kedua, menjabarkan keseluruhan isi. Langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama, kita harus membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Yang keempat, jika gagasan panjang, gantilah dengan suatu gagasan yang sentral saja. Dan yang terakhir, yang kelima, besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utamanya. Contoh ringkasan dari satu novel. Kita ambil contoh novel Laskar Pelangi yang ceritanya terjadi di desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 60 anak. Ketika itu baru ada 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Bapak Harfan Effendi Noor dan ibu guru muda, Ibu Muslimah Hafsari juga sangat miskin, berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok. Sekolah yang nyaris dibubarkan oleh pengawas sekolah Depdikbud Sumsel karena kekurangan murid itu terselamatkan berkat seorang anak idiot yang sepanjang masa bersekolah tak pernah mendapatkan rapor. Mulai dari sanalah cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akyong malah cengar-cengir ketika ditanyakan nama oleh guru mereka, Bu Mus. Ketika kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai. Kejadian ini ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pergi dari rumahnya ke mereka. Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap
Pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okkultisme yang membuahkan kemenangan manis. Nah, singkat saja ceritanya, ini bisa dibaca sendiri ya. Langsung ke akhirnya saja saya bacakan. Akhirnya kedua guru itu bisa berbangga karena di antara 11 orang laskar pelangi, sekarang ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi research dan development manager di salah satu perusahaan multinasional paling tinggi di negeri ini. Ada yang mendapatkan beasiswa internasional, kemudian melakukan research di University de Paris, Sorbonne, dan lulus S2 dengan predikat with distinction dari sebuah universitas terbuka di Inggris. Semua itu buah dari pendidikan akhlak dan kecintaan intelektual yang ditanamkan oleh Bu Mus dan Pak Harvan. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.